sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa salat ini perlu untuk kita pelajari dengan baik? Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang akan pertama kali untuk dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun ikut baik. Tapi kalau salatnya sudah jelek, maka seluruh amal ibadah yang lain pun akan ikut jelek. Makanya kita perlu untuk perhatian terhadap ibadah salat ini. Yang kedua, karena salat ini penting. Saking pentingnya salat ini, hanya ibadah salat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, di mana Nabi SAW dimuliakan dengan satu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan di malam hari dari Mekah menuju ke Palestina, sedangkan Mi'raj itu naik dari bumi menuju ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau sholat itu tidak penting, ngapain Nabi SAW disuruh menghadap langsung menuju Allah. Kayak contoh begini ya, pimpinan ya, dia langsung memanggil kita untuk menghadap. Biasanya kan kita nyuruh orang untuk menghadap ke pimpinan kita, menyampaikan laporan, selesai. Tapi kalau ini beda, kita langsung sendiri yang menghadap, dipanggil. Ya, mungkin Pak Eko manggil nih, siapa nih? Sini, suruh datang menghadap langsung. Itu menunjukkan perkara ini penting. Apalagi ada satu instruksi yang langsung kita itu diberikan tanpa melalui bawahan kita. Ini menunjukkan perkara ini sangat penting. Makanya sholat itu penting. Kita kalau mau berbicara tentang manfaat sholat nih Bapak Ibu, ada ribuan sekali manfaat sholat. Ada ribuan. Salah satu dari manfaat sholat itu, kalau kita boleh sebut satu dari sekian banyak itu, sholat itu dapat menenangkan jiwa. Makanya bagi orang-orang yang suka gelisah, suka gundah gulana, ya sering dihinggapi dengan rasa-rasa was-was, coba terapi diri kita dengan memperbaiki ibadah sholat. Karena sholat itu dapat mendatangkan ketenangan jiwa. Ustadz, saya sudah sholat tapi jiwa saya tidak baik-baik. Berarti yang salah itu kitanya. Karena mungkin sholat yang kita lakukan belum sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya perlu belajar agar sholat yang kita kerjakan bisa menghasilkan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Kalau hati sudah tenang, jiwa sudah tenang, hidup bahagia. Meskipun di rumah hanya makan telur ceplok ditambah dengan apa? Tambah apa Pak? Tambah garam. Berarti istri nggak masak di rumah Pak? Nah, itu menunjukkan ketentraman jiwa. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari pedoman kita. Nih, bukunya tipis ya, tapi ini kecil-kecil, cabai rawit ya. Meskipun tipis tapi luar biasa. Kita sudah sampai pada poin membaca doa iftitah, betul? Kita ulang dari awal ya, dari secara garis besar.
Sebelum sholat kita harus bersuci dulu. Bersuci maksudnya adalah berwudu atau mandi. Nah, perhatikan, kalau jenengan sudah mandi besar, apakah perlu berwudu lagi? Tidak perlu. Karena mandi besar itu menghilangkan hadas besar. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi sudah menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya hilang. Jadi tidak perlu wudu lagi. Kecuali selesai mandi tiba-tiba keluar angin. Ya kan? Angin yang apa namanya? Lembut. Biasanya angin-angin lembut itu lebih bau daripada angin yang keras. Betul ibu-ibu? Bu-ibu? Siap. Betul. Belum saya mau nanya. Ini saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Bu-ibu, suaminya pernah kentut di rumah? Hah? Iya Bahar. Siapa itu istrinya, siapa itu? Loh, kentut itu nikmat. Kalau kita tidak kentut itu berarti kita ada penyakit. Terkadang ada orang pergi ke dokter gara-gara ngapain coba? Nggak bisa kentut. Nggak bisa kentut. Makanya kalau kita kentut, kita syukuri, alhamdulillah kita mengeluarkan penyakit. Tapi jangan kentut di muka istri, kasihan istrinya. Biasanya kentut-kentut yang pelan itu yang baunya lebih menyengat daripada kentut yang gede. Betul nggak Bu? Kayaknya pengalaman ibu. Jenengan ini korban atau tersangka? Hah? Ya. Nah, kita bersuci dulu, berwudu. Tapi kalau sudah mandi besar nggak perlu berwudu, kecuali kalau keluar angin atau mungkin ternyata pipis, maka wudu ulang. Tapi selama kita belum keluar angin, tidak buang air kecil, maka mandi itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Sudah bisa dipakai untuk sholat. Setelah berwudu, kita mengambil sutro. Sutro itu adalah pembatas antara kita dengan sebagai batasan untuk supaya orang tidak melewati tempat sholat. Dan para ulama sudah menyebutkan sutro itu paling tidak seukuran satu sejadah. Seukuran satu sejadah. Itu jaraknya antara kita dengan sutro. Sejadah jenengan itu segitu. Adapun tinggi sutro itu para ulama mengatakan sekitar 1 hasta. 1 hasta itu 50 cm. 50 cm itu segini ya? Atau segini? Ini berapa? 1 meter? 1 hasta terus? Iya benar. Ini maksudnya. Ya ini 1 meter. Terus setengah meternya sampai mana? Sampai sini. Iya dah. Ya wis kurang lebih ya. Ya. Kurang lebih ya. Jadi minimal tinggi sutra itu 1 hasta setengah meter. Nah kalau ini kayaknya setengah meter ya. Nah paling tidak setinggi ini. Karena ada kadang-kadang sutra itu air botol itu ditaruh jadi sutra. Sementara secara spesifikasi, secara kriteria tidak masuk. Karena yang disebutkan oleh para ulama minimal itu adalah 1 hasta. Kalau disebutkan di sini yaitu 46,2 cm. Ya kita genapkanlah, kita bulatkan 50 gitu kan ya. 50 cm. Nah itu kan tidak masuk 50 cm. Jangankan 50 cm, 42,6,2 cm saja nggak masuk. Makanya kalau ada sutra setinggi gelas ini, setinggi air itu, dia tidak masuk dalam kategori sutra yang dianjurkan. Tapi kalau dia sudah minimal 50 cm apalagi lebih, itu yang paling bagus. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya sutra itu yang dijadikan sutra itu adalah tembok atau tiang masjid. Karena tembok atau tiang masjid itu pasti tinggi. Atau minimal punggung.
punggung dari orang yang ada di depan kita. Seandainya kalau dia berjalan pergi, maka kita bisa mencari punggung yang lain. Ya, atau mendekat kepada sutra yang lebih dekat. Dan itu kita sudah pernah contohkan. Kalau misalkan di depan kita ini ada sutra dari punggung manusia, lalu kemudian dia pergi, di sampingnya ada punggung yang lain, maka geser ke samping. Ya, kalau tidak ada dan maju ke depan itu lebih utama, maka majulah ke depan. Anggap contoh misalkan nih, di sini ada sutra ya, saya berdiri. Ada sutra di sini, saya berdiri, tiba-tiba dia pergi, maka saya geser ke sini. Itu untuk mendekat kepada sutra yang dianjurkan. Paham ya, ibu-ibu? Halo? Halo? Ya, awas kalau nggak paham. 3, meluruskan shaf. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, meluruskan shaf itu bukan dengan ujung kaki, tetapi bagian tumit. Jadi tumit itu ditempelkan ke garis sajadah. Ke garis sajadah, kan biasanya di masjid itu kan ada karpet itu toh. Nah, ujung tumit itu ditaruh di ujung sajadah biar lurus. Karena kalau ujung kaki, orang itu punya panjang kaki beda-beda. Ada yang 42, ada yang 45, ada yang 42,5. Dan itu akan menyebabkan terjadinya gelombang di dalam shaf. Makanya supaya shafnya lurus itu pakai tumit. Karena kalau tumit insya Allah semuanya mirip. Ya, tumit itu semuanya mirip. Kalaupun ada kelebihan ya paling beberapa inci, tidak sampai 2-3 cm, tidak. Itulah kenapa kemudian Nabi menyuruh kita perhatikan tumit, rapatkan mata kaki, luruskan pertemukan kedua pundak. Itu menunjukkan ya cara kita membuat shaf. Jadi perhatikan tumitnya. Jadi mulai dari sekarang kalau panjenengan sholat, tumitnya yang diluruskan, bukan ujung kaki. Kadang-kadang kita ujung kakinya itu ya ditaruh di depan sini begini. Padahal yang harusnya itu tumit. Ya, tumitnya. Jadi bukan ujung kaki yang di depan sini, tapi tumitnya. Ya, itu yang benar. Ya. Sengaja saya mau ngerjain kameramennya. Biar kameramennya close up mundur. Ya, enggak apa-apa ya, biar ono kerjaan kameramen. Mau cuma meneng tok gitu kan ya. Betul ya? Ya. Setuju. Kurang siji kamera ini ngono gitu loh. Ini itu loh. Sekali-sekali bapak-bapak pingin masuk, betul kan? Pak pingin masuk live, Pak. Iya. Biar terkenal, oh iku bojoku sing ganteng dewe. Yang keempat, berdiri. Nah, berdiri itu rukun bagi sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah dia bukan rukun. Jadi kalau jenengan itu sholat sunnah dalam kondisi duduk meskipun sehat, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau sholat wajib, berdiri itu rukun. Makanya sampai para ulama itu mempersyaratkan, kalau sholat di atas kendaraan itu upayakan bisa berdiri ketika takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram sambil berdiri, boleh langsung duduk. Sampai seperti itu para ulama. Karena mereka memandang berdiri itu merupakan rukun. Makanya kalau ada orang sehat walafiat, tapi dia sholat sambil duduk, dalam kondisi sholat wajib, sholatnya tidak sah. Tapi tunggu dulu. Ini nanti berbeda hukumnya kalau jenengan jadi makmum. Simak baik-baik. Kalau jenengan jadi makmum, perhatikan ini. Kalau imamnya dia duduk, maka kita yang jadi makmum meskipun sehat, kita boleh ikut duduk. Paham ini? Paham nggak? Ya. Jadi kalau imamnya duduk, sedangkan kita sebagai makmum ini sehat, maka kita boleh ikut duduk meskipun kita mampu berdiri. Tapi kalau sholat sendiri dan kita sehat, kita wajib berdiri.
sengaja meninggalkan berdiri, sholatnya tidak sah karena dia rukun, dan rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sholat sunnah seperti misalkan sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat apa lagi? Sholat duha, ya, itu tidak masalah jenengan sholat sambil duduk, boleh. Bahkan Nabi SAW dalam beberapa riwayat sholat sunnah itu di atas kendaraan, di atas mobil, di atas onta. Tapi kalau jenengan di atas motor lagi nyetir sendiri, jangan sholat, bahaya. Dia nanti menggunakan ilmu apa? Ilmu apa istilahnya itu? Nah itu. Jadi motornya jalan sendiri, jenengan sholat itu kan. Tahu-tahu nabrak depan itu. Tapi kalau jenengan berada di atas kendaraan lagi disetiri, jenengan duduk sebagai penumpang, boleh sholat sunnah 2 rakaat di atas kendaraan. Terus Ustaz, menghadap kiblatnya tidak apa-apa, kemanapun kendaraan itu berjalan tidak ada masalah, karena dia sholat sunnah. Berbeda nanti dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu memang sangat dianjurkan harus menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Kemudian yang kelima yaitu takbiratul ihram. Dan ini sudah saya jelaskan. Ingat, takbiratul ihram itu ucapannya, bukan gerakannya. Ucapan. Jenengan mengucapkan Allahu Akbar. Makanya kalau kita membaca buku-buku para ulama, kita akan dapati ada di antara pendapat para ulama itu yang ketika takbiratul ihram mereka hanya diam begini, hanya mengatakan Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Maka yang disebut dengan takbiratul ihram itu ucapan kita mengatakan Allahu Akbar, ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tapi mayoritas para ulama mereka itu memilih bahwasanya takbiratul ihram itu disertai dengan mengangkat tangan. Nah sekarang kondisi takbiratul ihram sambil mengangkat tangan itu ada 3 model. Model yang pertama, ucapan dulu baru gerakan. Allahu Akbar, baru jenengan angkat tangan. Paham? Gerakan kedua atau model kedua, gerakan dulu baru ucapan. Allahu Akbar. Sedangkan model yang ketiga, ucapan dengan gerakan dilakukan secara bersama-sama. Allahu Akbar. Ya, jenengan boleh pilih salah satu. Ya, tidak ada masalah. Boleh ucapan dulu baru gerakan. Allahu Akbar. Boleh gerakan dulu baru ucapan. Allahu Akbar. Boleh juga berbarengan kedua-duanya. Allahu Akbar. Paham sampai di sini? Tapi kalau jenengan jadi imam, saya persyaratkan pakai yang gerakan dulu baru ucapan. Karena banyak jamaah-jamaah ini yang suka mendahului. Nah, itu dia. Suka overlap dia. Overlap. Nyalip. Suka nyalip imamnya. Imamnya baru Allah, dia sudah akbar. Tidak boleh mendahului imam kalau kita lagi sholat berjamaah. Makmum itu harus melakukan gerakan setelah gerakan imam. Nah, tidak boleh kita mendahului imam. Nah, kalau antum jadi imam, jenengan jadi imam itu paling tidak pakai nomor 2. Gerakan dulu baru ucapan. Allahu Akbar. Ini lebih aman. Sehingga ini untuk mencegah makmum mendahului imam. Tapi kalau lagi sholat sendiri, boleh bebas salah satu. Mau pakai gerakan dulu baru Allahu Akbar, mau pakai Allahu Akbar baru gerakan, mau pakai bersamaan, tidak ada masalah. Tidak ada yang melarang. Semua pendapatnya itu benar. Kemudian posisi tangan ketika diangkat. Ini yang sering keliru. Yang betul itu kata para ulama di antara pundak dan daun telinga. Sehingga kata para ulama, andai kata kita mengangkat seperti ini, itu sudah memenuhi syarat kedua-duanya. Jadi tinggal diangkat saja. Dan ini sudah memenuhi sejajar dengan daun telinga ataupun pundak. Kemudian posisi telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat.
lalu jari-jarinya jangan diregangkan tetapi dirapatkan biasa. Tidak perlu terlalu ditekan, biasa saja. Karena ada pula yang tapi biasa saja. Tidak perlu direnggangkan, tidak perlu terlalu dirapatkan. Cukup dirapatkan biasa saja. Ya. Jadi Allahu Akbar. Kemudian ya, posisi sedekap itu disebutkan oleh Nabi SAW di atas pusar, di bawah dada sini atau di dekat dengan dada. Jadi di sini. Karena nanti akan ada orang-orang yang bersedekap itu di atas sini. Ada kemudian yang bersedekap itu di bawah sini. Nggak tahu ini model sedekapnya, mungkin karena dia sedang menahan kelebihan beban. Ya. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu meletakkannya sedekap di sini. Nanti akan ada juga jenengan itu mendapati orang itu sedekap ditaruh di sini. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, ini sebab dia taruh di sini tuh masih belum jelas. Kalau alasannya adalah mengikuti orang-orang terdahulu karena mereka bersedekap di sini, maka ketahuilah orang dulu itu bersedekap di sini karena dulu mereka ketika perang ada di antara sahabat yang terluka di bagian sini, sehingga untuk mencegah darah tidak terlalu mengalir deras, makanya tangan mereka diletakkan di sini. Nah sekarang jenengan mau taruh apa di sini? Oh tidak ada luka kok. Kalaupun ada luka di sini, di hati lukanya. Betul Bu? Kalau kata orang Sunda tuh apa? Nyerinya tuh apa? Nyerinya tuh di dieu gitu kan, di dieu gitu kan. Karena kita tidak ada alasan untuk meletakkan tangan di sini, maka kembalikan seperti normalnya. Seperti ini. Jadi meletakkan tangan di sini. Paham ya? Ini ibu-ibu bapak-bapak ya. Bu, paham Bu? Sudah sarapan Bu? Oh belum. Ya wes kita tutup kajiannya. Terus sarapan. Nah, setelah itu perhatikan posisi tangan dipegang. Ketika kita meletakkan tangan ini, ingat tangan kiri atau tangan kanan di atas tangan kiri, dan posisinya ada beberapa model. Satu, dengan kita meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang seperti ini. Kemudian yang ketiga ada yang di sini. Ya, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ada model-model bersedekap itu ada yang di sini begini. Ada yang seperti ini. Bahkan ada yang seperti ini. Kalau ini keademan jemaah. Ini kedinginan. Ya, apalagi begini. Ya, ini ngenteni bakso. Jadi yang dianjurkan itu 3. Yang pertama, dipegang bagian sini. Yang kedua, dimajukan ke sini. Jadi yang dipegang ininya, pergelangan. Dan yang ketiga, diletakkan seperti ini. Jadi Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Silakan pilih salah satu. Ya. Semuanya benar. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu jenengan berbeda cara bersedekapnya dengan kiri kanan, tidak ada masalah. Yang penting cara bersedekapnya masih dalam kategori ketiga model tadi. Tapi kalau sudah seperti ini, tegur aja. Ngapunten Pak, kayaknya model sedekap jenengan ini asing bagi saya. Jenengan keademan tah, mungkin aslinya kebanteran gitu kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Maka bisa untuk diberikan ilmu supaya dia tahu tata cara bersedekap yang benar. Baik.
Setelah bersedekap, maka kemudian masuk ke poin berikutnya, yaitu membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dibaca monggo, tidak dibaca mboten nopo-nopo. Tapi kalau kita melihat kebiasaan daripada Nabi SAW, Nabi itu kalau sholat wajib sering membaca doa iftitah, sedangkan kalau sholat sunnah beliau itu lebih suka memendekkan sholat. Memendekkan sholat itu maksudnya apa yang menjadi sunnah-sunnah itu ya hampir jarang dilakukan. Jadi takbir langsung Al-Fatihah kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, Nabi itu menganjurkan untuk membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu banyak sekali doa iftitah yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Biasanya masing-masing lulusan itu beda doa iftitahnya. Siapa dulu yang sekolahnya SD-nya SD Muhammadiyah? Ada di sini? Kalau Muhammadiyah itu Allahumma ba'id baini. Kalau kita orang-orang negeri dulu, sekolah negeri, doa iftitahnya pakai yang mana? Kabira walham. Nah, itu beda. Jadi antara Allahumma ba'id baini dengan kabira sama-sama benar. Karena doa iftitah itu riwayatnya banyak. Jadi apa yang jenengan sudah hafal sekarang, silakan terus diamalkan karena semuanya sama-sama benar. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau jenengan tanya kepada saya itu pilih yang paling pendek. Saya kalau mengamalkan doa iftitah itu doa yang pendek seperti yang ada pada buku. Lihat di buku ini doa yang paling pendek di halaman 15. Di situ Nabi mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah yang paling pendek. Tapi kalau jenengan tidak hafal ini, tidak usah dipaksa. Silakan diamalkan yang jenengan sudah hafal saja. Baik itu kabiro atau Allahumma ba'id baini. Silakan terus untuk diamalkan. Tidak ada masalah. Ya. Baik, setelah membaca doa iftitah, maka sunnah berikutnya adalah kita beristi'adzah. Isti'adzah membaca ta'awud. Di situ ada beberapa model ta'awud yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita berada di dalam sholat. Yang pertama, Nabi mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini model yang pertama. Model yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ustaz, kok ini rodok beda dengan apa yang kita hafal selama ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kata para ulama, itu pun boleh untuk dibaca ketika kita di dalam sholat. Intinya membaca ta'awud. Nah, sekarang apa manfaatnya kita membaca ta'awud? Membaca ta'awud itu, para jamaah, manfaatnya adalah supaya sholat kita tidak diganggu oleh syaitan. Karena syaitan itu berusaha untuk bagaimana memalingkan konsentrasi kita sholat agar kita itu sholatnya tidak khusyuk. Maka dengan membaca doa iftitah, itu cara kita untuk menjaga diri supaya syaitan tidak mengganggu kita sholat. Siapa di antara kita yang kalau sholat takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian di tengah jalan, burungku sudah masuk atau belum ya? Kunci motorku di mana? Ini banyak yang dipikir. Ibu-ibu lagi sholat Allahu Akbar, kayaknya Shopee Foodnya datang, GoFoodnya datang, padahal belum. Padahal itu hanya waswas syaitan yang mengganggu kita supaya sholat kita tidak khusyuk. Padahal kita tadi sebelum sholat sudah matikan kompor di dapur. Tapi karena syaitan mengganggu kita, akhirnya kita seolah-olah ini merasa was-was. Itulah pentingnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Fatihah. Supaya sholat kita itu fokus. Karena syaitan itu, dia akan selalu menggoda manusia dalam setiap ibadah yang dilakukan.
Tidak ada satu ibadah pun yang kita lakukan melainkan syaitan pasti mengganggu. Baca Quran, apalagi kalau baca Quran pakai HP, sudah gitu paket datanya nyala, dijamin kalau ada WA yang dibuka Quran atau WA? Bu, Bu, kok jujur banget ibu-ibu? Ini antara polos atau Subhanallah. Ya. Taib. Makanya itu manfaatnya kita ta'awud itu, supaya kita itu terjaga dari gangguan syaitan. Karena Nabi SAW itu pernah menyebutkan manusia itu tidak akan pernah tidak diganggu oleh syaitan. Jangankan kita, Nabi saja ketika sedang sholat itu diganggu oleh syaitan. Sampai-sampai kemudian Nabi SAW itu mencekik syaitan itu. Lalu sampai air liurnya kemudian keluar membasahi tangan Nabi. Dan Nabi merasakan hal tersebut. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada syaitan ini, andai kata engkau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk tidak terlihat, aku akan ikat engkau di tiang Masjid Nabawi, engkau bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil. Tapi kan takdirnya setan itu atau jin itu tidak bisa dilihat. Makanya kalau ada orang ngaku bisa melihat jin itu bohong. Gak ada orang bisa melihat jin itu. Kalaupun ada orang yang bisa ngaku melihat jin, berarti dia karena nonton Jin dan Jun. Gak ada jin bisa dilihat. Kalaupun ada orang ngaku, oh saya bisa melihat jin Ustadz, itu jelmaan, tetapi bentuk jin asli dalam model dia api, itu tidak ada manusia yang pernah melihat jin itu. Tidak ada yang pernah. Karena Allah menjadikan jin itu tidak bisa terlihat. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, bisa berinteraksi dengan jin. Ya. Kemudian bisa melihat, oh ada jin di sana lagi ngopi, oh lagi buat kopi di situ. Nggak ada. Bohong semua itu. Jangan mau ditipu. Bohong. Apalagi kalau kita lihat jin-jin atau setan-setan di Indonesia ini nggak ada yang bagus-bagus setan-setannya. Tidak berkelas. Coba lihat setan Indonesia itu, pocong lah, mak lampir, nggak tahu ke salon berapa tahun itu. Kolor hijau, apa lagi? Genderuwo, kuntilanak, suster ngesot. Saya tuh heran sama orang yang takut sama suster ngesot. Dia ngesot mana bisa ngejar kita kalau kita lari? Nggak ada, itu bohong. Jadi manfaat ta'awud itu supaya kita itu terlindung dari yang namanya gangguan syaitan. Taib. Apakah ta'awud ini dibaca di setiap rakaat? Jawabannya tidak. Jawabannya hanya dibaca pada rakaat yang pertama. Jadi cukup di awal saja dibaca, tidak perlu dibaca di setiap rakaat. Jadi dia hanya dibaca pada rakaat yang pertama. Adapun dibaca di setiap rakaat, maka kata para ulama ini tidak perlu. Karena yang dianjurkan hanya dibaca itu pada rakaat yang pertama. Jadi ketika kita bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat berikutnya, maka langsung membaca Al-Fatihah. Tidak perlu lagi mengulang doa iftitah, tidak perlu lagi membaca ta'awud, tapi langsung membaca surat Al-Fatihah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham ya? Baik. Kita lanjut. Nah, setelah membaca ta'awud, masuk ke poin berikutnya. Nah, di situ penulis membedakan antara membaca bismillah dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa di sini dibedakan antara membaca bismillah dengan membaca Al-Fatihah? Karena ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya membaca bismillah atau bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah.
Sebagian ulama mengatakan bismillah itu merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan insya Allah pendapat yang paling kuat, bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Cuma mereka itu berselisih pendapat apakah basmalahnya itu dikeraskan atau dipelankan. Perhatikan, dikeraskan atau dipelankan beda dengan tidak dibaca sama sekali. Tapi poinnya adalah dikeraskan atau dipelankan. Pendapat sebagian ulama mengatakan kita dianjurkan untuk mengeraskan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu cukup disirkan, tetapi yang dikeraskan itu mulai dari ucapan alhamdulillah. Maka cara mengkompromikan kedua pendapat ini bahwasanya kedua-duanya sama-sama benar. Sama-sama benar. Tetapi kalau kita melihat bagaimana praktek dari Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu mengatakan, aku sholat di belakang Nabi, aku sholat di belakang Abu Bakar, aku sholat di belakang Umar. Semua mereka mengawali surat Al-Fatihah itu dengan membaca alhamdulillah. Artinya yang dikeraskan langsung itu alhamdulillah. Sedangkan basmalahnya itu dibaca secara pelan. Jadi ini kalau kita melihat kepada kebiasaan Nabi. Tapi apakah boleh dibaca basmalah secara keras? Jawabannya boleh. Jadi kalau jenengan jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Bedakan dengan tidak membaca sama sekali. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, kalau membaca, tidak membaca sama sekali, tidak membaca basmalah sama sekali, khawatirnya dia mengurangi dari surat Al-Fatihah dan itu bisa menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Menyebabkan sholatnya tidak sah. Taib. Apa hukum Al-Fatihah? Al-Fatihah itu rukun. Makanya kalau orang tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Sehingga karena dia rukun, maka para ulama memberikan ketentuan. Kalau kita sholat di belakang imam, yang bacaan Al-Fatihahnya itu ternyata amburadul, apalagi bacaan tersebut sampai merubah makna, merubah makharijul huruf, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kita tidak boleh sholat di belakangnya. Ini kalau bacaan Al-Fatihahnya itu tidak baik, alias amburadul. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya secara makharijul hurufnya benar, kemudian ya ketika dia membacanya itu tidak merubah kepada makna dari surat Al-Fatihah itu, maka kita sholat di belakangnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tinggal nanti dilihat imamnya seperti apa. Kalau ternyata imamnya nih bacaannya sudah kepedean, bacaannya hancur, ya, panjang pendeknya rusak, maka dalam kondisi ini, satu, nasihati dia supaya belajar. Yang kedua, kita tidak usah berjamaah bersama dia. Bila perlu jenengan gantikan. Pak, mundur, saya maju. Oh, sampean deh, tidak ngerti saya deh. Saya ini penguasa masjid. Iya, Bapak tidak ngerti saya sing duwe masjid. Nah, kalau rusak Al-Fatihahnya itu tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan Al-Fatihah ini jangan sampai rusak. Kita harus benar-benar belajar Al-Fatihah ini dengan benar, karena dia rukun masalahnya. Makanya jenengan itu harus benar-benar belajar tentang Al-Fatihah itu, jangan sampai rusak. Kadang-kadang yang kita dapati imam itu harusnya alhamdulillah dengan hak yang tipis, tapi karena saking kepedean, kepingin tampil di hadapan jamaah, hak menjadi hak,
alhamdulillah, dan itu sudah merubah makna. Merubah makna. Itu tidak boleh. Tapi kalau Al-Fatihahnya itu hanya sebatas pada matnya yang tidak panjang, yang ini panjang, ini pendek, itu tidak akan merubah makna. Maka perhatikan masalah ini. Kalau jenengan jadi imam atau jenengan jadi makmum, kalau Al-Fatihahnya rusak, maka jangan sholat di belakangnya. Boleh kita berpaling dari sholat tersebut dan kita sholat sendiri. Tapi kalau Al-Fatihah kita yang rusak selama ini, maka silakan untuk belajar. Ikut kelas tahsin, perbaikan bacaan, supaya bacaan kita bagus, supaya apa yang kita baca ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena dia adalah rukun. Sekali lagi, Al-Fatihah rukun. Kalau dibaca salah bisa membatalkan sholat, tidak boleh ditinggalkan. Berbeda kalau kita itu membaca surat pendek dan surat pendeknya amburadul, itu tidak membatalkan sholat. Karena surat pendek itu hukumnya sunnah. Sementara Al-Fatihah tadi hukumnya apa tadi Bu? Pak? Rukun. Kalau rukun sholat tidak dilakukan, sholatnya menjadi batal. Itu Al-Fatihah. Nah makanya coba nanti jenengan tes Al-Fatihah, panggil guru ngaji. Ya, panggil guru ngaji untuk melihat sejauh mana bacaan Al-Fatihah kita, apakah sudah benar atau belum. Ya, karena masih banyak orang-orang yang terlalu kepedean membaca menjadi imam tapi Al-Fatihahnya rusak. Ya, membaca Al-Fatihahnya rusak. Tapi giliran membaca doa kunut, luar biasa lancar. Tapi giliran baca Al-Fatihah rusak. Ini tidak boleh seperti ini. Kita harus ada kesadaran untuk mau belajar. Ya, belajar Pak, Bu. Meskipun sudah tua nggak ada masalah. Usia bukan menjadi penghalang kita untuk belajar. Abu Hurairah itu, beliau masuk Islam sekitar 3 atau 4 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau menghabiskan waktunya untuk banyak belajar. Maka 3 tahun itu beliau gunakan untuk menghafal hadis. Jadilah Abu Hurairah itu sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.400 sekian hadis. Dan itu menunjukkan usia bukan menjadi penghalang kita untuk belajar. Belajar. Nah, di antara manfaatnya kalau kita ngajinya bagus, anak-anak kita bisa diajarkan. Apalagi mungkin mereka di sekolahnya dapat tugas hafalan, kita bisa menyimak dia. Kita bisa kemudian menjelaskan di sininya salah, nah ini salah, nah ini salah. Syukur-syukur kalau anak panjenengan itu sudah jago ngaji, dia bisa ngajarin, belajar sama anaknya. Tapi ada bapak-bapak itu yang gengsi belajar sama anaknya. Gengsi tak? Ya, nanti saya dikatakan bodoh sama anak saya. Ya kalau memang gengsi, udah panggil guru ngaji, belajar. Belajar. Jangan tidak belajar tentang Al-Quran ini, terutama tentang Al-Fatihah. Karena sekali lagi, tolong digarisbawahi, diingat, Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau rukunnya itu batal, sholatnya jadi rusak. Berbeda kalau yang ditinggalkan wajib sholat atau sunnah sholat. Maka kalau wajib sholat bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah sholat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun sholat yang rusak, maka dia itu pun menjadikan sholat itu pun rusak semua. Maka tidak boleh kita menggampangkan masalah ini. Baik, setelah membaca Al-Fatihah, maka perhatikan di situ. Perhatikan, ada poinnya di situ. Halaman 20. Nabi itu berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambung bacaan ayat yang satu dengan ayat berikutnya. Jadi Nabi itu kalau baca Al-Fatihah begini Pak, Bu, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Nabi seperti itu, satu ayat. Bukan seperti praktek kebanyakan kaum muslimin satu nafas. Gimana modelnya satu nafas? Nafasnya ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil waladdallin. Jadi dibaca satu-satu, bukan disambung banyak-banyak seperti itu. Nabi itu membacanya per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi membacanya seperti itu. Tapi banyakkan praktek, apalagi kalau sudah bulan Ramadan, kejar tayang itu. Seolah-olah ada pesanan dari jamaah, Pak Imam cepat dikit, es cendol meleleh di rumah. Ya. Seperti kayak ucapan sebagian orang, Pak Supir pelan-pelan Pak Supir gitu kan. Kalau ini enggak, cepat sedikit Pak Imam, itu tuh gorengan habis di rumah nanti. Sudah, baca dengan tartil. Jangan disambung satu ayat, satu surat, satu nafas. Itu tidak benar. Nabi SAW itu tidak menganjurkan seperti itu, tapi kita membaca per ayat. Maka belajar membaca per ayat. Dan itu lebih gampang untuk kita menghayati setiap bacaan kita, jemaah. Jangan-jangan jenengan ada yang jadi imam tarawih itu seperti itu kayaknya nih. Nah, ada yang jadi imam tarawih di sini? Yeah. Jadi yang cuma jelas itu basmalahnya doang di depan, Bismillahirrahmanirrahim sama waladdallin. Seperti yang viral-viral itu kan? Di mana itu? Salat 23 rakaat cuma berapa menit? 10 menit. Masya Allah. 10 menit 23 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waladdallin. Subhanallah. Itu saja sudah menghilangkan satu rukun, Al-Fatihah. Maka dijamin kalau rukun hilang, maka semua sholatnya pun jadi batal. Paham jemaah ya? Baik. Kemudian mengucapkan amin. Nah ini, mengucapkan amin itu dianjurkan, karena itu merupakan bentuk kita mengaminkan semua doa-doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ingat, surat Al-Fatihah itu doa kita. Itu semua berisi tentang doa dan hajat yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Makanya ketika kita mengatakan Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa maksudnya tunjukkan aku jalan yang lurus? Kita sedang minta sama Allah agar Allah memberikan kepada kita solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Makanya semua kita tuangkan dalam surat Al-Fatihah tadi. Makanya kita dianjurkan mengucapkan amin sebagai bentuk kita memohon agar apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah yang diwakili oleh imam tadi itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, adapun cara mengucapkan amin, perhatikan. Pertama, kita mulai dari kapan ucapan amin itu dilafadzkan. Dari semua riwayat yang ada, para ulama mengatakan ucapan amin itu diucapkan setelah imam mengatakan waladdallin, langsung disambar dengan amin. Jangan dikasih jarak yang terlalu panjang. Waladdallin.
amin. Nah, itu ada jarak. Jadi antara ucapan imam berakhir dolin dengan ucapan kita amin, itu harus saling berkaitan, tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Dan ini masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika mengaminkan Al-Fatihahnya imam, maka dia akan bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka ketika amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu bersegera menyambut ucapan imam dengan menjawabnya amin. Maka kita tidak boleh telat. Ya, bersamaan. Makanya kalau imam mengatakan waladhdallin amin, langsung dijawab dengan amin. Jangan delay. Biarkan pesawat saja yang delay. Kalau amin jangan sampai delay. Karena ini kaitannya dengan kita berharap agar dosa-dosa kita diampuni ketika kita mengucapkan amin. Baik, berikutnya lafaz amin yang benar seperti apa? Ada terkadang orang mengucapkan amin, A-nya pendek, Mi-nya panjang. Ada pula yang panjang A-nya, Mi-nya pendek, amin. Ada pula yang saya pernah dengar, amin, amin, amin. Ada yang seperti itu. Ada pula yang baca semuanya pendek, amin. Ini paket ekonomis ini. Ini ibarat kata kalau paket nasi, paket telur, sampai sambal tok ini. Terus yang betul adalah A-nya dan Mi-nya sama-sama 2 ketukan. Amin. Ya. Karena kalau kita membaca, contoh, kita membaca A-nya pendek, Mi-nya panjang, amin. Itu bukan artinya semoga dikabulkan. Amin di situ artinya, ya, itu artinya terpercaya. Ya, itu artinya terpercaya. Kalau kita baca pendek semua, amin, sebagian ahli bahasa mengatakan itu artinya keamanan. Adapun amin, itu maksudnya adalah semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Makanya kalau jenengan baca amin, ingat A sama Mi-nya itu harus sama-sama 2 ketukan atau 2 harokat. Amin. Ya, gitu caranya. Coba kita belajar dulu, Pak. Kalau ibu-ibu nggak usah amin, bapak-bapak aja. Saya baca Al-Fatihahnya, jenengan amin kan ya? Baik. Kita mulai dari ihdinas siratal mustaqim saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Masih kurang. Ya, masih kurang nyambung, kurang nyambarnya. Saya ulangi, waladdallin. Nah, itu yang benar. Langsung disambar. Tapi tidak perlu sambil teriak ya. Nanti teriak di masjid, amin. Gak perlu. Pelan aja, amin. Karena dengan pelan-pelan berkumpul, kemudian suaranya menjadi banyak. Ya. Dan ingat, yang mengucapkan amin cukup laki-laki. Ibu-ibu tidak perlu mengeraskan, hanya mengucapkannya secara lirih. Nanti kalau ibu-ibu mengeraskan suara bacaan aminnya, khawatir sholatnya menjadi rusak. Karena menampilkan auratnya. Karena di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali kalau dia sholat sesama perempuan. Kalau sholat sesama perempuan boleh dia mengeraskan bacaannya. Tapi kalau dia sholat bersama laki-laki, maka cukup membacanya secara lirih. Baik, satu lagi. Setelah membaca amin, membaca Al-Fatihah,
Ya, maka dianjurkan kepada kita untuk membaca surat pendek yang kita hafal. Surat pendek yang kita hafal. Mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi ojo nemen-nemen ya. Ustadz, saya 1 ayat. Apa itu? Alif Lam Mim. Itu nemen namanya, Pak. Paling tidak 1 surat lah. Baca surat yang jenengan hafal. Karena Nabi SAW mengatakan, Faqra ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah surat yang mudah bagimu untuk kamu baca. Kadang-kadang ada orang itu jadi imam, kepingin dipuji sama orang. Bacaannya itu loh, ambil bacaan-bacaan yang panjang. Akhirnya di tengah jalan muter dia. Saya punya pengalaman pribadi, tapi bukan saya sebagai makmum. Jadi ada dulu di kampung saya itu, baru pulang haji, pergilah sholat ke masjid. Biasa orang kampung saya itu kan kalau baru pulang dari haji itu disuruh untuk jadi imam. Dia ini sudah nolak, nggak usah katanya. Tapi dipaksa, monggo Pak Haji gitu kan. Ya, majulah dia. Saya sudah merasa tidak enak di sholatnya. Baca Al-Fatihah, hancur Al-Fatihahnya. Akhirnya masuk ke dalam bacaan surat pendek. Ternyata yang dipilih itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kan kita kalau nggak hafal surat itu ya, kita berhenti cari surat lahir kan ya. Coba tebak apa yang dilakukan orang itu coba, yang sampai hari ini dia tidak ke masjid gara-gara malu. Ketika dia tidak bisa melanjutkan surat itu, di tengah sholat dia balik badan menghadap jamaah. Tuh kan saya nggak bisa katanya. Batal sholat kita semua. Saya antara mau ketawa sama bersedih. Yang lainnya pada ngakak semua. Akhirnya dia tidak pernah sholat ke masjid sampai hari ini. Kasihan. Makanya kalau kita mau baca surat, baca yang kita bisa saja. Andai kata jenengan baca 1 ayat, 1 surat, tiba-tiba di surat tersebut jenengan itu lupa, maka kalau bisa ulang aja ayat tersebut, setelah itu berhenti dan langsung ruku. Tidak perlu kemudian memaksa diri. Atau pilihan kedua, ketika jenengan tidak bisa melanjutkan ayat tersebut, maka berhenti, kemudian baca bismillah, ambil surat yang lain. Kayak contoh misalkan, jenengan nih bingung, ya tinggal bilang lakum dinukum waliyadin, bingung. Wala ana abidum ma abattum. Berhenti aja, tinggal bilang bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu caranya. Atau dengan jenengan mengulang tadi, bingung nih mau lanjutkan kemana, tinggal bilang lakum dinukum waliyadin aja, susah banget kan? Tinggal mengatakan wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Allahu akbar, langsung ruku. Tidak perlu memaksakan diri. Karena khawatirnya kalau memaksakan diri menjadikan sholat itu menjadi tidak kondusif, sehingga makmum pun menjadi tidak khusyuk. Makanya Nabi mengatakan, Nabi tidak menetapkan harus baca surat apa, tidak. Hanya di sholat-sholat tertentu saja yang Nabi menganjurkan membaca surat-surat tertentu. Contoh, sholat Jumat dianjurkan membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah misalkan. Atau di hari Jumat subuh dianjurkan membaca seperti surat Qaf misalkan, atau surat Sajdah misalkan. Tapi itu bukan suatu kelaziman yang harus jenengan baca. Intinya Nabi bilang itu faqra ma tayassara laka minal Qur'an. Baca yang mampu kalian baca. Baca yang mampu kalian baca. Andai kata jenengan itu hafalnya trikul, ya mau gimana lagi? Andai kata jenengan bacanya ya ternyata bisa hafalannya dari wadduha ke bawah, tidak ada masalah. Yang penting dikatakan di sini, bacalah surat yang kita mampu. Ya, bacalah surat yang kita mampu. Nah, kemudian poin berikutnya, kita berhenti sampai di sini dulu. Poin berikutnya masih terhadap surat.
Pertanyaannya, apakah boleh dalam satu rakaat itu membaca lebih dari 2 surat atau 1 surat? Jawabannya boleh. Boleh membaca 2, boleh membaca 3. Ya. Boleh membaca 2, boleh membaca 3. Nah, itu boleh dilakukan pada setiap sholat. Karena kebanyakan praktek kita biasanya baca 3 surat itu hanya ketika sholat witir. Sebenarnya boleh membaca lebih daripada 1 surat pada seluruh rakaat. Cuma ada cumanya. Karena di negara kita ini tidak menjadi suatu kebiasaan, maka jangan dilakukan. Khawatirnya kalau jenengan lakukan itu nanti orang pada bertanya-tanya. Maka cukup 1 saja. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak? Boleh. Kalau jenengan sholat sendiri di rumah, silakan baca lebih dari 1 surat. Baik, kita berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau makmum apa dianjurkan baca Al-Fatihah. Ya, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka yang berpendapat karena Al-Fatihah itu rukun, maka baik makmum atau imam dia tetap membaca Al-Fatihah. Sehingga mereka mengatakan makmum itu membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Nah, itu yang kemudian disebutkan oleh mereka. Sehingga imam itu harus memberikan jeda. Ya, sebelum dia membaca surat pendek, dia kasih jeda dulu untuk makmum itu membaca Al-Fatihah. Pendapat kedua mengatakan kalau dalam sholat berjamaah yang secara keras diucapkan, maka makmum cukup mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Karena itu sudah mencukupkan dia dengan Al-Fatihah tersebut. Kalau jenengan tanya saya, Ustadz pilih pendapat yang mana? Saya pilih pendapat yang kedua. Setiap sholat yang dikeraskan kita mencukupkan Al-Fatihah dengan Al-Fatihahnya imam. Tapi kalau jenengan mau pilih pendapat pertama, monggo silakan. Kita berbeda pendapat, monggo. Yang penting pulang mangan sego pecel ya bodoh gitu ya. Paham jamaah? Ya. Ada lagi? Kalau bacaan imamnya sudah jelas-jelas berantakan, tapi kita apakah mufaraqahnya itu gimana? Memisahkan diri dari imam? Apakah memisahkan diri imam secara langsung atau tidak? Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau itu tidak akan menimbulkan fitnah, bisa keluar sendiri langsung. Atau yang kedua, selesaikan sholat kemudian sholat ulang. Kalau ternyata dengan memisahkan diri akan menjadi masalah di masjid tersebut, maka jangan pisahkan diri. Selesaikan sholatnya, nanti setelah itu sholat ulang. Karena yang rusak Al-Fatihahnya. Kecuali yang rusak itu surat pendek, itu tidak ada masalah. Tapi karena rusaknya Al-Fatihah, maka ulang sholatnya. Atau yang pertama tadi, kalau dengan mengeluarkan diri dari shaf itu tidak membuat masalah, maka keluarkan diri kita. Paham ya? Paham jamaah? Ya. Kok semakin mau berakhir semakin semangat ya? Kayaknya bau-bau makanan sudah mulai muncul. Bu Ibu, ayo. Tidak ada? Nanti kita akan sebutkan bagaimana tata cara wanita kalau dia itu berjamaah. Nanti akan kita sebutkan di mana posisinya imam ketika wanita itu berjamaah. Ya. Terus nanti kita akan ingatkan atau sebutkan juga bagaimana kalau kita sholat berjamaah sesama laki-laki di dalam satu ruangan yang hanya cukup satu soft toh, di mana posisi imam akan berdiri. Nanti akan kita sebutkan supaya kita ini punya gambaran. Karena biasanya terkadang kita pergi ke suatu tempat, ternyata tempat sholatnya hanya untuk satu soft, dan itu kita perlu tahu tata caranya. Dan insya Allah kita akan sebutkan pada
pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti berakhir sudah